Nama saya Pak Yusuf. Saya dari mahasiswa Stikma Samsung Sistem tingkat 2 Saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Tuhan, selamat siang kita semua. Terima kasih atas kehadiran kita semua pada siang hari ini. Kita akan mendalami tema KTC tentang Yesus sahabat bagi mereka yang hilang. Begitu banyak kita berjumpa pada situasi terjadi dalam dunia yang membuat manusia sedikit merasa kecewa dan berpasrah pada keadaan. Situasi atau peristiwa terjadi dalam dunia yang pernah ini adalah penderitaan, musibah, dan masih banyak yang dalam manusia. Dalam keadaan seperti ini, manusia sering melihat dan beranggapan bahwa semuanya itu adalah berasal dari Allah sendiri dan selalu menyebabkan semuanya. Anggapan tersebut bertolak dari kita Allah yang Maha Baik. Allah adalah kasih. Karena itu mereka kasih ini kita semua ada dari sahabat Yesus. Karena kita semua juga pernah merasakan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Mari kita bersama-sama untuk memanjatkan dalam kasih kita kepada siang hari ini dengan menyanyikan lagu ini. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis sebelah manis bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, sucilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa Sang Pemberi hidup. Puji kita syukur kami atas anugerah yang beri kepada kami. Karena Engkau pencipta yang tak ada miskin. Tuhan, pada hari ini kami berkumpul untuk melakukan kasih bersama dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang hilang. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati pertemuan dan kasih ini dari awal hingga akhirnya. Curah Roh Kudus dalam diri kami, agar kami terbuka terhadap sabda-Mu dan semakin memahami persahabatan kami dengan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan antara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita sama-sama melihat doa kami. Situasi ini, saya meminta saudara orang judulnya itu kehilangan sang ayah. Di sebuah desa hiduplah suatu keluarga yang hidup sederhana. Ayahnya bernama Nabas, ibunya bernama Vero. Mereka mempunyai satu anak. Ayahnya bekerja sebagai supir beca, sedangkan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Mereka memiliki seorang putri bernama Lilis yang sedang duduk di bangku kelas 3 SD. Meskipun sang ayah yang hanya berprofesi sebagai supir beca, ia tetap bekerja keras demi menghidupkan keluarga kecilnya dan hidup mereka penuh dengan kebahagiaan. Putrinya pun sangat mencintai kedua orang tuanya. Buktinya, setiap pulang sekolah, Lili selalu membantu kedua orang tuanya. Pada suatu hari, ayahnya jatuh sakit dan putri tunggalnya itu masih berada di sekolah. Tiba-tiba, seorang ibu guru datang menghampirinya dan sambil memberikan sebuah handphone yang tertera panggilan di rumah.
agar segera pulang ke rumah. Lilis pun tak bisa berkata apa-apa dan langsung bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, suasana terasa berbeda. Dan dari sinilah awal kesedihan yang dialami oleh Lilis. Ternyata sang ayah sudah berpulang ke pangkuan sang ilahi. Air mata kesedihan mengiringi kepergian sang ayah. Dia sosok yang kuat, tegar, dan sosok yang tak pernah lelah. Kini tertidur untuk selamanya. Kepergian sang ayah menjadi duka terbesar yang Lilis dan ibunya rasakan. Tak pernah terbayangkan dia akan pergi secepat ini. Lilis sangat mencintai sang ayah, tetapi apalah daya, sang kuasa lebih mencintainya. Dan yang Lilis lakukan adalah hanya mengikhlaskan kepergiannya. Dengan segala doa dan selalu harapan, semoga sang ayah berbahagia bersama para penduduk. Baik, terima kasih kepada saudara Itu yang telah membacakan tadi. Sekarang kesempatan berikutnya kita akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, apakah kita pernah mengalami bersama atau tidak? Benar. Bagaimana kita mengenal Yesus sebagai kebangkitan hidup? Kita mengimani Yesus itu dalam suka dan duka, dan Dia selalu hadir dalam segala duka tersebut. Oke, baik, saudara. Pertanyaan ketiga, jika sahabat kita, tetangga kita mengalami peristiwa kematian yang hilang, sudah kita bersikap seperti Yesus ketika akan hadir untuk memberikan penghiburan dan semangat itu? Sudah. Kita semua. Yang terakhir, apa pesan dari cerita di atas disiapkan dengan pesan? Oke, baik, dan saya berkaitan dengan kehidupan kita sebagai pribadi, tentunya semuanya dari kita itu sudah mengalami kehilangan. Jadi kita yakin bahwa kehilangan itu pasti ada, dan kita juga yakin bahwa Yesus itu selalu hadir dalam suka dan duka. Karena mau tidak mau kehilangan itu harus ada dalam kehidupan kita, dan itu merupakan suatu kehendak Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Liam. Di sini Yesus digambarkan sesungguhnya sebagai Mesias hidup selalu, di mana Dia selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, di dalam rumah kita. Kita sering menemani dalam keluarga, teman kita, sahabat kita, orang yang sekitar kita. Dalam situasi kehilangan ini, Yesus kita beriman, Dia selalu hadir dalam suatu situasi suka dan duka. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang aku dalam kita benar-benar meyakini bahwa Yesus itu sungguh-sungguh kebangkitan dan hidup. Oke, baik, saudara-saudara yang kasih, mari kita bersama-sama membuka hati untuk mendalami isi dari Injil Yohanes bab 1, bab 11 ayat 1 sampai 45. Saya minta saudara bersama. Lazarus dibangkitkan. Bacaan diambil dari kitab Yohanes beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyak kaki Tuhan dengan minyak murni dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi
akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak berat, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terang, karena terang tidak ada di dalam dunia." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidur." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau dia tidur, ia akan sembuh." Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauh. Di situ banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu berikan?" Jawab mereka,
Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang melukai mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masih juga pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Maka saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain penuh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melihat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikian. Terpujilah Kristus. Di mana dalam kita lihat bersama kalau paling jelas tadi Sudah jelas. dalam ilustrasi suci dari Yohanes 11 ayat 1-5 itu sedikit membuat kita sebagai manusia yang akan menang. Oleh karena itu sedikit pertanyaan untuk kita semua dari teks suci yang baru dibacakan di atas. Apa yang menarik dari ayat yang di atas? Dari saya hanya menarik dari ayat yang telah dibacakan tadi itu bagaimana Lazarus itu dibangkitkan, diawali dengan iman Maria yang begitu kuat untuk mendatangkan Yesus dan memohon kepadanya untuk menyembuhkan Lazarus. Tentu hal ini mendorong Yesus untuk mengunjungi Lazarus dan melakukan mujizat kepada Lazarus saudara Maria. Selanjutnya, apa yang menggerakkan Maria sehingga datang kepada Yesus untuk memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan saudaranya? Maria menyatakan bahwa Yesus memiliki hubungan khusus kepada Allah dan mampu melakukan mujizat, dan juga Maria mengakui bahwa Yesus adalah seorang guru yang diutus Allah yang dapat melakukan tanda-tanda ajaib karena Allah menyertainya. Terima kasih. Dari tanya selanjutnya, apa pesan moral dari Injil yang berbeda bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Pesan yang dapat kita ambil dari bacaan tersebut, sebagai manusia yang fana dan rapuh, kita terkadang harus berhadapan dengan situasi yang dialami keluarga kita lihat. Kesedihan, kehilangan, dan ketakutan ibaratkan kawan yang tiba-tiba muncul dan tidak mau beranjak pergi. Namun dalam kisah kunjungan Yesus kepada Maria, dan Maria kiranya menyadarkan kita bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, sebaliknya akan mengunjungi kita jika kita memiliki relasi yang dekat dengannya. Selain itu juga, kita juga diajak untuk mengantarkan kekuatan sendiri dalam situasi sulit seperti yang dirasakan Maria, tetapi kita harus memenuhi harapan penuh kepada Yesus. Terima kasih. Seperti tadi dari
instansi terus di atas. Barangkali ada pengalaman tertentu yang mau diceritakan. Baik, terima kasih. Saya sudah ada pengalaman berkaitan dengan paparan kitab suci yang sudah diceritakan tadi. Pengalamannya saya waktu itu sudah kelas 6 SD, yaitu untuk mau masuk di SMP. Saya waktu itu kan mengalami rasa sakit. Kemudian saya sakit, sedang sakit itu seminggu. Dan kesakitan itu saya tidak bisa bangun. Maka itu saya tidur, minum, saya tidak bisa tidur. Itu pada saat sakit itu saya merasa kehilangan karena teman-teman saya sudah daftar di tapi pada tempat itu kan saya ada kesempatan daftar kesempatan kedua. Pada saat itu saya itu sering saya sering berdoa, tapi dalam penang itu yang ada itu adalah Allah, yang dimana Allah itu selalu hadir dalam pikiran yang dimana untuk mewujudkan doa saya supaya segala kesakitan yang saya alami waktu itu kan cepat sembuh. Pas pada suatu saat waktu itu ada beberapa keluarga dan tetangga yang menjenguk saya dan mereka menceritakan berbagai macam tradisi dan tradisi yang juga dari sertifikat. Memang saya lakukan saya sempat minum dari tradisi itu dan secara dari dokter memang ada perubahan sedikit, tapi saya merasa masih kurang enak badan dan saya waktu itu tidak bisa bangun. Tetapi dalam setiap hal itu keluarga saya itu selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa sebagai makhluk kita, dan doa itu sebuah status kepada saya untuk berkat kesembuhan saya. Dan tepatnya waktu itu pada hari Minggu saya sembuh. Saya mengalami sakit 6 hari. Pas pada hari Minggu saya sembuh. Saya juga berdoa di saya punya paroki namanya paroki. Waktu itu saya mulai berdoa dan mulai mengimani dan mengimani Yesus dan Allah sendiri supaya selalu hadir bersama kita untuk mencapai kebersamaan dan segala harapan. Dan kita harus percaya bahwa Yesus selalu hadir bersama kita dalam hal situasi apapun yang kita hadapi. Itu dari pengalaman saya. Terima kasih. Itu sangat menarik bahwa masih hidup dia mengalami situasi duka atau situasi yang kurang menyenangkan di mana dia mengalami sakit. Tapi di situ dia tidak hanya mencari secara dengan cara sendiri, dan di sini dia bisa mendekatkan diri dengan Tuhan dengan berdoa. Di situ juga dibantu oleh sanak keluarganya sehingga pada akhirnya dia bisa sembuh dari penyakit. Itu saja dari Afri. Mungkin ada pengalaman menarik dari teman-teman saya. Itu sedikit pengalaman dari saudari dalam ilustrasi saudari itu di mana Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus itu seperti manusia yang melakukan bangun. Terkadang kita itu mengalami kesedihan kehilangan, dan tetapi yang membaratkan kawan yang ketika sudah tidak mau beranjak pergi. Di sini dicontoh oleh teladan Maria, yaitu dia meyakini bahwa Yesus itu memiliki hubungan khusus kepada Allah dan mampu melakukan banyak mujizat. Dan juga Maria menganggap bahwa Yesus itu adalah seorang guru yang diutus Allah untuk melakukan tanda ajaib, karena Allah itu menyertai. Baik saudara, itu sedikit penegasan dari saya. Setelah kita melihat inspirasi situasi dalam hidup kita sehari-hari, mungkin apa aksi konkret atau gambaran yang mau kita lakukan untuk ke depan? Yang pertama yaitu membaca kitab suci, mengikuti retret, mengikuti kegiatan katekese, aktif dalam kegiatan gereja. Baik,
Mungkin ada memiliki tawaran seperti yang lain. Kebaikan tidak, apa kita semua sepakat terkait dengan asli tadi? Kebaikan tadi itu sedikit konkret yang kita lakukan ke depan. Allah Bapa yang berkuasa, kami semua bersyukur kepadamu karena atas segala kemuliaan Engkau selalu menyertai kami semua dalam proses kegiatan katekesi kami yang telah dilaksanakan. Terangkanlah kami semua dengan roh cita kasih, agar kami semakin memahami, menyadari, dan menghayati bahwa Yesus sahabat bagi kami, bagi mereka yang di dalam sehari-hari dan puncak seluruh hidup kami. Semoga dengan pengalaman ini kami semua yang hadir sanggup untuk semakin menghayati kebaikan demi Kristus Tuhan dan Pengatur kami. Amin. Baik teman-teman, saudara-saudara yang kasih, saya minta dua orang untuk memanjatkan doa bersama. Allah yang Tunggal Maha Kudus, Bapa dan Kudus, Kudus itu kami panjatkan berdoa dan segala berkat kasih-Nya sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan kami bersama. Ya Allah yang Tunggal Maha Kudus, kami berdoa bagi keluarga kami yang sedang mengalami sakit, semoga kiranya curah Kudus-Mu berrahmat mereka agar berkat kasih-Mu berikan lebih kami yang kesempatan dari kesakitan mereka. Kami mohon Terima kasih kami lakukan kepadamu atas nafas hidup kami yang masih dan boleh kami terima hingga saat ini. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi keluarga kami yang telah berpulang ke hari kami. Kami mohon kepada ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan perbuatan yang telah mereka perbuat selama mereka berlalu di dunia ini. Marilah kami mohon itulah doa dari apapun yang kami sampaikan kepadamu, kami sampaikan dengan supaya dalam Yesus kepada kami, Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. saudara-saudara yang kasih, demikian katekesi kita pada siang ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Malah berdiri dari Kristus Tuhan membawa kegembiraan bagi banyak orang. Amin. Terima kasih.